yang pertama, pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Pokok pembahasannya ada 4. Yang pertama, pengertian konseling psikoanalisis. Yang kedua, pandangan tentang kepribadian manusia. Yang ketiga, prinsip dan tujuan konseling psikoanalisis. Yang keempat, teknik konseling psikoanalisis. Selanjutnya, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu pengertian konseling psikoanalisis. Nah, psikoanalisis merupakan suatu metode penyembuhan yang bersifat psikologis dengan cara-cara fisik. Menurut Eldido, psikoanalisis merupakan suatu pandangan baru tentang manusia di mana ketidaksadaran memainkan peran sentral. Menurut Willis, pengertian psikoanalisis sendiri meliputi 3 aspek. Yang pertama, sebagai metode penelitian proses-proses psikis. Yang kedua, sebagai teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis. Yang ketiga, sebagai teori kepribadian. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua. Pandangan tentang kepribadian manusia. Aliran Freud memandang manusia sebagai makhluk deterministik. Menurut Freud, tingkah laku manusia ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi bawah sadar, dorongan biologis dan insting, serta kejadian psikoseksual selama 6 tahun kehidupan. Freud sendiri percaya bahwa dorongan seksual dan agresif adalah kekuatan yang menentukan tingkah laku manusia. Menurut teori psikoanalisis, konsep dasar manusia berputar sekitar fisik determinism dan unconscious mental process. Selanjutnya, alam kesadaran terbagi ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, alam sadar, yaitu bagian yang berfungsi mengingat, menyadari, dan merasakan sesuatu secara sadar atau nyata. Yang kedua ada alam prasadar, yaitu bagian kesadaran yang menyimpan ide, ingatan, dan perasaan, dan berfungsi mengantarkan ide, ingatan, dan perasaan tersebut ke alam sadar jika individu berusaha mengingatnya kembali. Yang ketiga, ada alam bawah sadar, yaitu bagian dari dunia kesadaran yang paling menentukan terbentuknya kepribadian individu. Selanjutnya, dalam dunia kesadaran individu terdapat pula subsistem struktur kepribadian yang berinteraksi secara dinamis. Antara lain ada ID yang merupakan subsistem kepribadian yang asli yang dimiliki individu sejak lahir. ID lebih didorong pada prinsip kesenangan untuk pemuasan keinginan. Jika keinginan tidak segera terpenuhi akan timbul rasa kecemasan. Selanjutnya ada ego yang berusaha untuk menemukan keinginan ID dengan cara yang realistis dan dapat diterima oleh kondisi lingkungan sosial. Selanjutnya ada superego, yaitu yang bekerja berdasarkan prinsip moral yang orientasinya bukan kesenangan, tetapi pada kesempurnaan kepribadian. Subbab yang ketiga, prinsip dan tujuan psikoanalisis. Tujuan utama konseling dalam pola pikir psikoanalisis adalah membuat kesadaran pada hal-hal yang tidak disadari oleh konseli. Ketika hal-hal yang telah ditekan di alam ketidaksadaran dimunculkan kembali, maka masalah tersebut dapat diatasi secara lebih rasional dengan menggunakan berbagai metode. Nah, di sini ada 2 metode. Yang pertama bisa dengan menolong individu mendapatkan pengertian yang terus-menerus tentang mekanisme penyesuaian dirinya. Yang kedua dapat dengan cara membentuk kembali struktur kepribadian konseling dengan jalan mengembalikan hal-hal yang tidak disadari menjadi sadar kembali dengan menitik beratkan pada pemahaman dan pengenalan pengalaman-pengalaman masa anak-anak, terutama pada usia 2-5 tahun, untuk ditata, didiskusikan, dianalisis, dan ditafsirkan sehingga kepribadian konseling bisa direkonstruksi lagi. Selanjutnya, prinsip psikoanalisis. Di sini ada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip konstansi, yang artinya bahwa kehidupan psikis cenderung untuk mempertahankan kualitas ketegangan psikis pada taraf yang serendah mungkin, atau setidak-tidaknya taraf yang stabil. Prinsip yang kedua ada prinsip kesenangan, yang artinya kehidupan psikis cenderung untuk menghindarkan ketidaksenangan dan sebanyak mungkin memperoleh kesenangan.
Yang ketiga ada prinsip realitas, yaitu prinsip kesenangan yang disesuaikan dengan keadaan nyata. Kita masuk ke subbab yang keempat, ada teknik konseling psikoanalisis. Di sini yang pertama ada teknik analisis kepribadian dengan cara pendekatan dinamika penyembuhan gangguan kepribadian dilakukan dengan melihat dinamika dari dorongan primitif terhadap ego dan bagaimana superego menahan dorongan tersebut. Yang kedua ada teknik hipnotis atau hipnosis. Teknik ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami faktor ketidaksadaran yang menjadi penyebab masalah. Hipnotis telah banyak ditinggalkan karena tidak semua orang dapat diajak ke alam ketidaksadaran dan dapat menemukan konflik-konflik di level ketidaksadaran. Selain itu, hasil tidak bertahan lama karena setelah sadar penyebab masih tetap ada dan masih mengganggu. Yang ketiga ada teknik asosiasi bebas. Ya, merupakan suatu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lalu dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatis dari masa lampau. Asosiasi bebas bertujuan untuk meninggalkan cara berpikir yang biasa menyensor pikiran. Dengan cara ini, ID diminta bicara, sedangkan ego dan superego tinggal diam. Teknik yang keempat ada analisis resistensi, yaitu melakukan analisis terhadap sikap resisten konseli. Resistensi dapat berbentuk tingkah laku yang tidak memiliki komitmen pada pertemuan konseling, seperti tidak menepati janji, menolak mengingat mimpi, menghalangi pikiran saat berasosiasi bebas, dan bentuk-bentuk lainnya. Teknik yang kelima ada analisis transferensi. Transferensi terjadi ketika konseli memandang konselor seperti orang lain. Pada proses konseling, terkadang konseli mentransfer perasaan tentang orang yang penting baginya pada masa lalu kepada konselor. Untuk teknik yang keenam, interpretasi, yang merupakan pengembangan dari teknik asosiasi bebas, yang di dalamnya terdapat 3 aspek, yaitu mimpi, parapraksia, dan humor. Pada saat melakukan interpretasi, konselor membantu konseli memahami peristiwa dari masa lalu dan sekarang. Kita masuk ke materi yang kedua, rasional emotif terapi dalam bimbingan dan konseling. Pokok pembahasannya ada 4. Yang pertama, sejarah rasional emotif behavior terapi atau bisa disingkat REBT. Yang kedua, perilaku bermasalah. Yang ketiga, konsep-konsep dasar. Yang keempat, akuisi atau proses pendewasaan. Kita masuk ke subbab yang pertama, sejarah rasional emotif behavior terapi atau REBT. REBT ini pertama kali dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1955. Disebut pendekatannya terapi rasional. Pada tahun 1961, ia mengubah namanya menjadi rasional emotif terapi atau RET. Pada tahun 1993, Ellis berganti nama lagi menjadi rasional emotif behavior terapi atau REBT. Dengan rasional, Ellis berarti pengetahuan yang efektif untuk membantu diri sendiri dan bukan pengetahuan yang hanya valid secara empiris atau logis. Dia berharap dia menggunakan kata kognitif sejak awal karena banyak orang membatasi kata rasional hanya untuk makna intelektual atau logis empiris. Akal manusia didasarkan pada cara rasional untuk memutuskan keinginan atau preferensi mana yang harus diikuti, dan oleh karena itu didasarkan pada pikiran, perasaan, dan emosi. Kita masuk ke subbab yang kedua, perilaku bermasalah. Di sini ada 10 perilaku bermasalah. Yang pertama, karena keyakinan bahwa orang dewasa harus dicintai oleh orang lain dalam segala hal yang mereka lakukan. Yang kedua, pandangan bahwa tindakan tertentu mengerikan dan buruk.
Yang ketiga, pandangan bahwa ketika sesuatu yang tidak kita inginkan itu mengerikan. Yang keempat, pandangan dari mana kesengsaraan manusia berasal dari faktor eksternal. Yang kelima, pendapat bahwa lebih mudah untuk menghindari kesulitan dan tanggung jawab. Yang keenam, pandangan bahwa segala sesuatu yang terjadi mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kehidupan. Yang ketujuh, gagasan bahwa kita benar-benar membutuhkan sesuatu dari orang lain. Yang kedelapan, pandangan bahwa kita harus memiliki kepastian dan kontrol penuh atas sesuatu. Yang kesembilan, keyakinan bahwa kita harus kompeten, cerdas, dan untuk mencapai semua kemungkinan. Yang terakhir, pandangan bahwa kita tidak dapat benar-benar mengendalikan emosi kita. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang ketiga, konsep-konsep dasar. Di sini ada 6 konsep-konsep dasar. Yang pertama, tujuan fundamental dan tujuan primer. Yang kedua, emosi, kognisi, dan perilaku. Yang ketiga, emosi sehat dan tidak sehat. Yang keempat, 2 kecenderungan biologis. Yang kelima, teori A, B, C kepribadian. Yang terakhir, Ellis membagi sistem kepercayaan menjadi 2 kategori dasar, yaitu yang pertama keyakinan rasional dan yang kedua keyakinan irasional. Kita masuk ke subbab yang keempat, akuisi atau proses pendewasaan. Ellis menganggap bahwa psikologi hanya memfokuskan pada orang-orang yang awalnya menjadi tidak logis, dan bahwa ini sama sekali tidak menunjukkan bagaimana orang mempertahankan perilaku tidak logisnya, atau apa yang seharusnya dilakukan untuk mengubahnya. Akan tetapi ada 3 untaian utama yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, biologi. Yang kedua, belajar sosial. Yang ketiga, memilih kognisi rasional. Selanjutnya ada terapi. Ada tujuan terapeutik, ada 2. Yang pertama, tujuan perubahan inelegan. Tujuan ini adalah perubahan yang terfokus, kebanyakan berupa penghilang gejala dan penargetan kognisi, emosi, dan perilaku yang menyertai perasaan self-defeating. Yang kedua ada tujuan perubahan elegan. Tujuan ini adalah perubahan yang melibatkan klien-klien yang mengalami gangguan untuk menciptakan perubahan ideasional dan filosofis yang cukup besar, yang membantu untuk membebaskan dirinya dari gangguan berbagai macam situasi, dan bukan untuk masalah emosional perilaku yang menjadi alasan utama mereka untuk datang ke psikoterapi. Terima kasih. Untuk implementasi kasus, katakan di sini ada seorang gadis perempuan yang berusia 19 tahun mengalami trauma yang cukup dalam karena gadis ini memiliki kisah masa lalu yang cukup tragis. Gadis ini mengalami kekerasan fisik dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pamannya sendiri selama 3 tahun saat dia berusia 9 tahun. Nah, kita dapat menggunakan terapi psikianalisis untuk menyembuhkan trauma yang dialaminya. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan. Teknik pertama yang dapat dilakukan adalah asosiasi bebas, yaitu terapis yang berusaha menggali informasi masa lalu klien dengan memancing emosi klien agar dapat mengingat kembali masa lalu yang membuatnya trauma, yaitu pada saat klien dilecehkan oleh pamannya dan mengalami kekerasan fisik karena klien takut akan ancaman pamannya. Maka ia memutuskan untuk memendam apa yang terjadi pada dirinya. Agar dapat mengungkap secara lebih detail yang terjadi pada klien tersebut, klien ditempatkan di suatu ruangan sebagai pelampiasan. Di ruangan tersebut, klien dapat mengekspresikan kemarahan dan emosi yang selama ini dipendamnya di alam bawah sadar, seperti teriak sekeras-kerasnya dan menangis. Sebisa mungkin, terapis dapat memunculkan amarah klien yang dipendam di alam bawah sadar, agar informasi yang dibutuhkan terpenuhi untuk mengatasi trauma klien. Sebisa mungkin, terapis memastikan agar klien tidak menahan atau menyembunyikan sesuatu yang terjadi pada masa itu.
Untuk teknik kedua yang dapat dilakukan adalah dengan analisis mimpi, yaitu prosedur yang dilakukan untuk menyingkap bahan yang tidak disadari. Dan terapis memberitahu klien tentang area masalah yang tidak terselesaikan oleh klien melalui mimpi yang dialami klien secara berulang-ulang. Karena menurut Freud, pada saat tidur pemikiran yang ditekan di alam bawah sadar bisa muncul ke permukaan. Untuk teknik yang ketiga yang dapat dilakukan adalah dengan analisis resistensi, yaitu dinamika yang tidak disadari untuk mempertahankan kecemasan. Terapis harus bisa mengendalikan kecemasan klien sehingga klien dapat menyadari alasan timbulnya resistensi tersebut. Untuk teknik yang keempat yang dapat dilakukan adalah dengan analisis transferensi atau pengalihan. Nah, dalam teknik ini masa lalu dihidupkan kembali. Pada teknik ini diharapkan pasien dapat memperoleh pemahaman atas sifatnya sekarang yang merupakan pengaruh dari masa lalunya. Pada kasus di atas, klien harus bisa paham akan perubahan sifatnya sejak terjadinya kekerasan fisik dan pelecehan seksual yang dialaminya pada masa kecil, seperti emosi yang sulit dikontrol, kecemasan ketika dekat dengan laki-laki. Perubahan itu harus bisa klien sadari dan pahami agar memudahkan proses terapi. Nah, teknik ini adalah teknik yang paling utama karena masa lalu klien dibangkitkan. Maka dari itu terapis di sini harus bisa membantu klien agar dapat paham akan perubahan perilakunya yang sekarang. Nah, untuk teknik yang terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan penafsiran, yaitu prosedur dalam menganalisa asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, dan transferensi. Prosedurnya terdiri atas tindakan-tindakan analisis yang menyatakan, menerangkan, bahkan mengajari klien makna-makna tingkah laku yang dimanifestasikan oleh mimpi-mimpi. Nah, asosiasi bebas, resistensi, dan hubungan terapeutik itu sendiri. Nah, setelah keempat teknik itu dilakukan, teknik yang terakhir terapis lakukan adalah dengan penafsiran dari teknik tersebut. Terapis di sini harus lebih teliti dalam menafsirkan apakah ada kesenjangan antara apa yang dikatakan klien dengan perilaku yang klien tunjukkan pada saat terapi berlangsung.